Salam Bapak Ibu. Salam Pak Mama. Salam. Saya juga baru kenal ya. Kalau sama Pak Esra Soru saya sudah kenal. Salam Pak Esra Soru atas nama pribadi dan atas nama institusi yang saya pimpin, saya mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak sebagai doktor teologi, dan juga saya mengucapkan selamat atas selesainya dibangun. Tapi sesungguhnya saya turut bersimpati yang terdalam atas kepergian Bapak Nehemia Soru ke haribaan Tuhan yang Maha Kuasa, haribaan Tuhan Yesus, karena sudah ada di sana dia, dan saya pikir beliau sedang senyum menyaksikan kita sekarang ini dan merasakan semuanya apa yang kita persiapkan hari ini. Bapak Ibu, saya ini bukan pendeta, saya juga heran kenapa Pak Esra Soru berkali-kali bilang saya biar Bapak yang khotbah di sini. Padahal saya bukan pengkhotbah, saya ini manusia biasa. Ijazah saya tidak cukup untuk berkhotbah sebenarnya di sini. Benar ini. Ini saya pengkhotbah pura-pura aja sebenarnya. Ini Pak Jerry Adu yang lebih tepat, yang lebih pantas di sini sebagai sahabat dari beliau. Ya, dan ada pendeta-pendeta, saya kira para penatua, orang yang sudah berpengalaman dalam hal mengkulik-kulik firman Tuhan yang lebih pantas di sini. Saya mungkin hanya sama seperti apa yang dibilang oleh Pak Esra Soru tadi. Kalau sudah doktor bilang yang salah pun bisa benar. Atau mungkin saya cuma karena begitu, kalau sudah Kapolda bilang apapun, yang lain tidak berani ngomong apa-apa. Yang tidak berani bantah apa-apa. Bukan begitu. Atau begitu juga. Jadi saya agak takut ini. Takut Bapak Ibu cuma mantuk-mantuk karena takut begitu. Karena kita dulu sebelum jadi Kapolda, kita ngomong apapun orang tidak dengar. Ya, begitu sudah jadi Kapolda, ngomong apapun menjadi harum, menjadi bagus, karena yang ngomong Kapolda. Saya jadi agak ragu-ragu juga ngomong apa begitu ya. Malam ini dari kemarin, dari kami bercakap-cakap dengan saya undang Pak Esra Soru di ruangan saya. Sebenarnya saya dalam keadaan bingung nih. Ini saya ngomong apa ya? Saya coba suruh Pak Esra Soru ngomong terus, saya sambil pikir-pikir saya ngomong apa dan sambil berdoa. Dan sampai saat ini temanya tidak ada. Belum ketemu temanya. Ini dalam rangka ini saya berdoa dalam hati saya biar ketemu hari ini. Oke, Bapak Ibu, saya kenalkan dulu ya, nama saya Daniel Tahimonang Silitonga. Ya, saya sekali lagi saya katakan sehari-hari saya bukan pendeta. Ya, saya polisi, sama seperti ini yang hadir ada anak buah saya di sini, dan yang lain-lain saya kira saya tidak kenal meskipun saya sudah pernah jumpa barangkali. Ya, kita kenal-kenal ini aja ya, kenal-kenal burung gitu. Kita tahu terbang burung di atas, tapi kita tidak tahu burung apa itu, kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, begitu ya, saya sudah kawin. Saya sudah kawin 4 anaknya, istrinya 1, dan hanya satu-satunya. Ya, istri saya namanya Kathy Devi Sirait, anak saya 4. Saya kira itu ya. Apa kenalan lebih jauh? Nah, ya, Bapak Ibu, kita mau bahas dari mana ya? Oke, sudahlah. Yang gampang-gampang atau yang sulit-sulit? Yang gampang-gampang aja ya. Karena begini nih, ada pengkhotbah yang suka yang lucu-lucu saja. Ada pengkhotbah yang suka keras-keras. Ya, keras-keras, ngomongnya pun keras-keras. Ada yang khotbah misalnya seperti Pak Esra Soru ini sistematis begitu ya. Karena saya tidak punya pendidikan setinggi Pak Esra Soru, saya tidak tahu khotbah saya mau sistematis kayak mau apa kayak. Kadang-kadang amburadul juga begitu.
Nah, karena jadi Kapolda pengkhotbah kadang-kadang dibumbu-bumbuin lah, Kapolda kalau khotbah begini-begini, biasa-biasa aja. Bahasa Indonesia aja semua, kan tidak ada bahasa yang lain yang saya gunakan. Oke, udah dapat, udah tutup. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam hati. Di Alkitab saya perikopnya masalah judulnya Zakeus ya, sama semua ya. Ada yang beda? Kalau ada yang beda coba pinjam. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kira-kira firman Tuhan ini jelas nggak Bapak Ibu? Kalau sudah jelas, khotbah sudah selesai kalau begitu. Tidak ada lagi yang mau dijelaskan. Ya. Ya. Ini saya bicara dari perspektif saya, ya, dari apa. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa memadukan teori-teori khotbah itu. Ada eksegesi, ada eisegesi, ya kan. Jadi kadang-kadang saya campur adukkan aja, jadi sehingga kadang-kadang yang mendengar juga bingung. Ini Bapak ini ngomong apa, mendongeng apa, begitu ya. Nanti kalau bapak-bapak yang sudah bingung, kira-kira berdiri angkat tangan, saya sudah bingung begitu. Jadi kita selesaikan khotbahnya. Saya kira-kira bicara berapa lama Pak? 30 menit ya? Oke, mudah-mudahan bisa selesai 30 menit. Nah, Bapak Ibu, kita sedang bicara tentang Zakeus. Di sini Zakeus adalah pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Dan jabatannya adalah kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai kira-kira bahasa Indonesianya apa ya? Kepala pajak. Yang paling tinggi di satu negara itu kepala pemungut cukai apa namanya? Wah, ini Bapak Ibu tidak ada yang tetangga sama kepala pemungut cukai. Dirjen pajak. Ada yang punya saudara dirjen pajak sini? Ada yang punya kawan atau kenalan dirjen pajak? Tidak ada. Kira-kira dirjen pajak kaya atau tidak? Kaya. Mobilnya apa kira-kira? Rumahnya besar. Ada satpam? Anjing yang jaga? Buaya? Apalagi yang jaga rumahnya? Saking besarnya. Kira-kira mobil untuk belanja mobil apa? Alphard. Itu buat belanja saja itu. Karena duitnya banyak. Menjadi pertanyaan, dari mana duitnya? Memang sudah tahu dari mana Bapak itu? Memang sudah pernah jadi tukang pajak ya? Ya katanya ceritanya, duitnya ini menjadi pertanyaan dari mana? Dan Bapak Ibu, akhir-akhir ini pajak ini menjadi pembicaraan yang ini ya, rame ya. Ada begini, ada ini, pajak sekarang ini sedang rame-ramenya. Oleh karena itu, kalau saya nyanyi itu misalnya, nyanyi lagu Batak, kadang-kadang saya artikan, orang Batak taat pajak. Nah itu artinya. Nah, ini Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Menjadi pertanyaan saya, kenapa
cukai ini menjadi tren, menjadi pembicaraan, khusus ditaruh di ayat 19 dalam Lukas. Lukas menulis ini, kenapa penting ya? Apa pentingnya? Saya jadi agak-agak iri karena kenapa juga tidak polisi yang bicarakan di sini? Karena polisi juga menjadi bahan bibir buah pembicaraan. Tapi pemungut cukai. Nah, kalau kita pergi ke Lukas 18, ya. Saya baca ini Lukas 18 ayat 10. Ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Farisi dan pemungut cukai. Farisi, Bapak Ibu sudah tahu, adalah salah satu golongan yang mendalami perjanjian, ya, Taurat, ya. Pemungut cukai adalah ini salah satu yang antara, ya, kalau dari pendalaman Alkitab, antara bumi dan langit barangkali, ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Yang lebih ngerinya ini, bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Berarti pemungut cukai satu level dengan perampok, apa? Orang maling, pezina, itu levelnya pemungut cukai. Oleh karena itu menjadi buah bibir pada saat itu. Ya, sekarang juga saya kira perampok menjadi buah bibir enggak? Iya. Suruh undang makan, nggak ada yang datang. Termasuk ibadah hari ini barangkali tidak ada yang datang. Tapi coba ada kerampokan, tidak diundang pasti datang dulu. Siapa yang rampok? Kadang-kadang begitu. Siapa yang rampok? Bagaimana caranya merampok? Kan gitu. Jadi perampok, orang lalim. Bapak Ibu sudah tahu orang lalim? Sudah pernah jadi orang lalim? Orang lalim adalah orang yang tidak suka dengan ketertiban, anti kemapanan. Kalau lewat kucing begitu, nggak ada salah kucing, dia bisa tendang. Dia senang dengan begitu-begitu. Senang mengejek orang dengan kata-kata yang kalau bahasa Jawanya itu nyelekit begitu. Nyelekit bahasa sininya apa? Apa? Nyelekit itu bahasanya suka itu kalau menghina orang itu kelihatan jadi halus tapi pedas sampai sini nih. Ya, bahasanya sini apa? Pedis. Kenapa nggak pedas? Pedis, ya. Lalu bukan pezina. Saya mau tanya nggak pezina ini? Dan juga pemungut ini juga bukan seperti pemungut cukai. Jadi pemungut cukai menjadi tren pada saat itu karena satu kelompok dengan ini, ya. Perampok, orang lalim, pezina, pemungut cukai itu di satu kelompokkan. Itu karena menjadi tren gitu dan menjadi buah bibir. Ya. Saya kira juga orang yang sekarang ini melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, kejahatan-kejahatan seperti ini pasti akan tren. Ya, apalagi seperti kami polisi ini pasti menjadi akan tren apabila melakukan ini. Ya. Bukan, ini tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan polisi. Sama. Ya kan? Jadi saya kembali. Jadi ini menjadi terkenal, pemungut cukai terkenal karena begitu tadi. Apa yang membuat pemungut cukai terkenal? Karena tadi mungkin karena hal-hal yang dilakukan. Ya, cara memungut cukainya, cara mengambil uangnya, cara memungut cukai, cara mengambil uang, cara menagih dan segala macam, mungkin bukan pada kondisi yang pas, yang sesuai, karena pada saat itu mungkin begini nih, saya cerita, kemungkinan saja ini yang saya ceritakan, penafsiran saya. Jadi misalnya pemungut cukai ini mengambil cukainya begini. Di Kupang ini mobil yang paling banyak mobil apa? Mobil sejuta umat. Avanza. Katakan mobil Avanza pajaknya 1 juta. Maka dia akan datang ke objek pajak itu bilang, yang punya mobil Avanza bilang, bayar pajak sekarang.
Berapa? Di sini terdaftar pajakmu 1 juta, tapi kau bayar 1,5 juta. Loh, kenapa? Negara sedang susah. Gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana. Negara sedang butuh uang banyak, kamu bayar segitu. Kalau tidak dibayar, disita mobil. Mau tidak mau dibayar. Tiba gilirannya lapor kepada raja, maka dia pura-pura, oh, ampun Pak Raja. Kenapa? Ini saya mau lapor hasil penagihan pajak tahun ini atau bulan ini. Loh, kenapa? Ini kita karena pacaklik, angin terus, angin seroja dan segala macam ada. Pacaklik panas. Jadi yang tadinya mobil Avanza 1 juta pajaknya tidak bayar-bayar, cuma bayar 750. Jadi berapa sama dia? 10. Dan itu masyarakat mungkin tahu itu, sehingga mereka menjadi buah bibir. Sehingga menjadi hal-hal yang dibicarakan setara dengan tadi. Nah, menjadi pertanyaan gini ya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Sekarang kita bayangkan saja dulu di jalan ini, kira-kira Yesus lewat. Terus Zakheus pengen lihat, tapi Yesus sedang dikelilingi oleh banyak orang. Dia tidak bisa lihat. Saya lihat di sini, Zakheus ya, Zakheus jabatannya tinggi, benar. Uangnya banyak, mobilnya bagus. Tadi rumahnya dijaga anjing, buaya, kuda dan segala macam ada di sini. Duitnya banyak. Menjadi pertanyaan saya yang perlu kita renungkan itu, buat apa Zakheus mau ketemu Yesus? Capek-capek dia sampai ketemu Yesus, tidak bisa ketemu Yesus, dikelilingi oleh banyak orang, dia sampai manjat pohon. Buat apa? Duit ada, jabatan ada. Biasanya orang yang ikut Yesus itu, yang jabatannya baru dipecat. Iya kan? Yang mau nyalon begitu. Dan segala macam. Biasanya begitu kan? Yang ketemu Yesus itu biasanya ada penyakit dan segala macam, kan begitu. Tapi Zakheus di sini tidak pernah dijelaskan karena dia butuh Yesus sesungguhnya. Apakah di sini Zakheus butuh Yesus? Tidak. Duit ada, jabatan tinggi, semua dia punya. Tapi buat apa ketemu Yesus? Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Buat apa? Orang dia punya kecukupan semuanya. Ya kita pikir nggak ya? Buat apa dia? Dia sampai panjat pohon. Coba bayangkan kira-kira Kapolda panjat pohon. Kan besok menjadi berita viral. Habis Kapolda panjat pohon, jatuh lagi. Gimana enggak menjadi persoalan umum ini? Ya, Zakheus panjat pohon ketemu Yesus. Saya pikir-pikir, oh, Zakheus mau ketemu Yesus ini buat dapat mukjizat biar badannya yang pendek itu bisa tinggi. Enggak juga, tapi bisa diatasi sama dia dengan panjat pohon. Nah, oleh karena itu kita membuat bingung buat apa Zakheus ketemu Yesus. Nah ya, ini menjadi sampai di sini dulu saya cerita. Sudah ada yang bosan? Belum ya? Ya, saya begini ya. Karena saya orang hukum, saya suka-suka kalau menerjemahkan atau membuat satu pengertian dari hukum itu, kita bikin penafsirannya itu penafsiran perbandingan. Ya, penafsiran perbandingan, ya. Jadi contoh yang satu dibandingkan dengan keadaan yang ini, kan begitu ya. Saya coba bandingkan ya penafsirannya. Pernah nggak Bapak Ibu baca di Alkitab ini ada perempuan yang pendarahan 12 tahun, dan setelah 12 tahun dia tidak bisa ketemu Yesus, hanya menjamah ujung jubah Yesus
sehingga sembuh. Dan Yesus bilang, sebentar. Dia bilang, Yesus bilang gini, ada yang jamah juga saya. Maka murid-murid Yesus bilang, duh, kan ini banyak orang, pasti banyak orang yang sembuh. Nah, ini beda ini, kali ini beda. Ada tenaga yang keluar dari saya. Dan kalau nonton filmnya itu, dengan merayap di bawah, itu perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saya. Okay. Dan pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu, kalau pendarahan 12 tahun, sakit nggak? Lama nggak 12 tahun? Ya, tadinya perempuan ini, kalau ceritanya dia orang kaya, tapi dia mau semua dijual, beli ini, BPJS juga tidak ada, segala macam nggak ada, habis semua untuk beli obat. Sampai 12 tahun baru ketemu Yesus. 12 tahun, ya. Di dalam Lukas 13, nanti baca di rumah, perempuan yang telah 18 tahun kerasukan roh, ada nggak sih? Nah, tapi setelah ketemu Yesus, baru 18. Sesudah 18 tahun ketemu Yesus. 18 tahun. Lama nggak 18 tahun? Baru ketemu Yesus dan roh jahat keluar. Ya. Kemudian, Bapak Ibu pernah nggak di dalam Alkitab kita baca, ada seorang di kolam Bethesda sampai di sana 38 tahun. Seorang lumpuh 38 tahun. Ketika Yesus datang begini, tapi sesudah 38 tahun. Yesus bilang, apa yang ingin saya lakukan buat kamu? Jawabannya sih nggak nyambung, ya. Apa yang ingin saya lakukan buat kamu? Maka dia bilang, sudah 38 tahun saya di sini, ketika kolam ini bergoncang, tidak ada yang mengangkat saya ke dalam. Nyambung nggak? Jawabannya nyambung nggak dari apa pertanyaan Yesus? Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Kadang-kadang begitu. Kalau orang Batak keinjak kakinya, sama ada orang Jawa di sini, Bapak Ibu. Orang Jawa keinjak kakinya. Kalau orang Jawa keinjak kakinya misalnya di bus atau di mana, maka dia bilang, dia lihat dulu dari atas sampai ke bawah. Baru dia tanya, Bapak tentara? Bukan. Bapak marinir? Bukan. Kopassus? Bukan. Polisi? Bukan. Brimob? Bukan. Pernah latihan pramuka? Bukan juga. Atau ikut anggota persekutuan apa? Preman-preman? Bukan juga. Kenapa injak kaki saya? Kalau orang Batak beda. Dilihat kakinya, langsung dilihat mukanya. Ditunjuk matanya. Matamu. Loh, kenapa mata saya? Injak kaki saya. Ya kan? Jadi 38 tahun kata Yesus, apa yang ingin saya lakukan buat kamu? Tidak sambung jawabannya. Itu sudah 38 tahun, ya. Kemudian sudah berapa contoh tadi? 12 tahun, 18 tahun, 38 tahun. Sekarang ada orang buta namanya Bartimeus. Dia teriak-teriak, Yesus anak Daud. Ya kan, mereka dengarlah Yesus akan lewat di situ, mungkin ribu-ribu orang. Yesus anak Daud. Semakin kencang teriakannya, Yesus anak Daud. Maka yang lain pada tegur, ngapain kamu teriak-teriak Yesus anak Daud? Bapak Ibu ngerti nggak apa artinya? Yesus anak Daud itu kata begini, itu sampai mirip di kampung saya. Pak Selitonga, saya juga Selitonga. Misalnya Pak Jokowi lewat, kira-kira saya bilang, tulang Jokowi, tulang. Maka yang lain bilang, sejak kapan orang Batak tulangnya sama? Tapi ini Yesus anak Daud. Maksudnya saya juga anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Tapi bayangkan saja mendapat persekusi kan dari tetangga-tetangga. Ngapain kau teriak-teriak? Cari Yesus. Emang kamu ada hubungan apa dengan Yesus? Maka dia bilang Yesus anak Daud. Dan akhirnya memang Yesus datang. Bilang apa yang bikin Rabuni? Saya pengen melihat, ya. Jadi sudah 12 tahun,
18 tahun, 38 tahun, ada orang buta. Satu lagi saya kasih contoh. Di sini ada seorang janda yang punya perkara. Dan dia berhadapan dengan seorang hakim yang lalim, yang tidak takut sama Tuhan apalagi sama manusia, katanya di situ. Dan yang berhadapan adalah seorang janda. Bayangkan ya, janda zaman dulu tidak sama dengan janda sekarang. Kalau janda sekarang, saya tidak tahu karena saya belum pernah jadi janda. Yang sudah pernah jadi janda boleh menceritakan barangkali bagaimana janda sekarang ya. Tapi janda zaman dulu itu memang pasti miskin lah ya, karena yang mencari nafkah zaman dulu adalah laki-laki. Perempuan di rumah mengatur rumah tangga. Jadi kalau suaminya mati atau dibawa wewe gombel, diambil orang, maka dia akan menjadi janda dan miskin. Sudah itu berperkara pula. Ini ada ya janda di sini yang sudah pernah lapor ke Polda tidak pernah ditanggapi. Orang Polda, polisi kadang-kadang bilang, sama siapa? Ada suami tidak? Mungkin barangkali digodain juga sama polisi. Janda ini datang kepada hakim yang lalim, ya. Hakim yang lalim yang tidak takut sama Tuhan, apalagi sama manusia dibilang, apalagi sama janda ini. Tapi akhirnya janda ini dia bilang, ini kok kayaknya nih nggak bisa nih kalau saya nggak lakukan tindakan-tindakan yang spektakuler. Apa yang spektakuler yang dilakukan janda ini? Dan akhirnya tindakan-tindakan yang spektakuler yang dilakukan janda ini. Contoh ini, contoh. Di Alkitab tidak diceritakan. Misalnya begini, hakim ini keluar dari rumah depan, maka janda itu tidur di depan pintu. Kok ada di sini janda ini? Maka dia pindah lewat pintu belakang. Besok janda pindah lagi tidur di pintu belakang. Dan akhirnya hakim bilang, memang aku tidak takut sama dia. Tapi coba nanti kalau viral ini saya tidak layani. Nah begitu ya sekarang ini. Kalau viral ini nanti dia teriak-teriak dan segala macam, maka aku nggak enak. Maka dibantu juga perkaranya. Jadi tadi contoh 12 tahun perempuan pendarahan, 18 tahun perempuan yang kerasukan setan, ya. Kemudian 38 tahun orang yang sakit di kolam Bethesda. Orang buta namanya Bartimeus teriak-teriak sampai mendapat persekusi. Dan janda yang mau dibela haknya lama bisa ketemu mendapat pertolongan. Sekarang kita lihat Zakeus modal panjat pohon, langsung Yesus bilang, Zakeus, turun. Kalau bahasa Jakarta itu, kalau di sini tulisannya Zakeus, bahasa Jakarta Jack. Ada namanya Jack. Jack, turun. Saya harus menumpang di rumahmu hari ini. Dia modal panjat pohon, Yesus bilang ketemu saya menumpang di rumah. Kan agak sedikit kontradiksi ya. Agak sedikit, bukan kontradiksi, agak sedikit kalau kita perbandingkan antara yang ini tadi yang saya kasih contoh. Wah susah, 12 tahun, 18 tahun, 38 tahun mendapat persekusi, terus ketemu hakim yang lain, baru mendapat pertolongan. Ini Zakeus yang tidak dia butuh Tuhan, pakai turun ya. Dan menjadi persoalan yang menjadi inti pembicaraan hari ini begini nih. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kira-kira sukacita apa yang dimiliki Zakeus menerima Yesus? Kalau sukacita yang biasa-biasa, itu tidak mengubahkan apa-apa. Tapi justru ini dibahas di sini, sukacita. Sukacita yang tidak biasa.
Saya kasih contoh di kampung saya. Kalau tulang saya ini, kalau kami orang Batak, saudaranya mama saya yang laki-laki datang ke rumah, maka kita akan siaga satu namanya. Itu namanya tulang, paman. Itu kita sebagai punaan-punaan paman ini, itu harus siapkan segala sesuatu. Maka mama bilang, nomor 1 kau siapkan air buat tulang, siapkan air panas, siapkan. Saya kebagian nyiapkan ayam, karena saya pelihara ayam. Lu ayam, potong ayam yang paling besar. Nah, kita potong, namanya juga perintah mama, raja besar, kita tidak berani. Begitu Pak Isra, kalau perintah mama berani ditolak, kita tidak berani nolak. Potong ayam, kita potong. Tiba sudah selesai, saya bakar ayam ini, saya potong-potong. Waktu motong-motong saya sudah bayangkan ini nanti 1 minimal paha buat saya. Karena yang pelihara saya dari kecil ayam ini. Nah, tiba gilirannya makan, ini makan kita, saya sudah incar-incar ini paha 1. Saya pelan-pelan begini, mama saya bilang, "Hus! Kenapa, Mak?" Itu buat tulang. Saya pun masih ada 1 paha lagi ya. Saya harapan paha. Saya mau pegang paha. Itu bapakmu. Terus dada, saya tidak terlalu suka dada. Saya yang saya suka cuma dalamnya itu, apa namanya itu? Rempelonya itu. Rempelo ini. Kalau lewat lagi ini sudah habis harapan saya. Saya langsung mau ambil rempelo, mama saya bilang, rempelo buat mama. Jadi buat saya apa, Mak? Kamu buat kamu ini, kakinya ini. Nah, dia kasih begini, biar kamu tambah rajin. Dan 1 lagi, kepala ini. Biar kamu jadi kepala, ini jadi kepala. Jadi maksudnya begini, kita kalau mama saya mempersiapkan segala sesuatu buat tulang saya, ini dengan segenap hati, dengan hati yang gembira, dengan semua, bukan hanya kata-kata, tapi itu kelihatan dari semuanya, dari tindakan. Bapak Ibu kalau parkir di mall ya, kira-kira yang tukang parkir, masuk, habis itu bayar. Berapa Pak? 5.000. Kok 5.000 tiba-tiba? Tiba-tiba dia, Bapak udah masuk mobil, baru bayar. Tadinya nggak kelihatan dia. Itu bayar parkirnya berapa? Bayar 2.000. Nih, makan ini uang ini ya. Biar kau cepat. Apa kau makan uang ini, kan gitu. Karena dia tiba-tiba datang. Tadi tidak ada dia di depan parkir itu, tiba-tiba dia begitu kita keluar, parkir ya gitu. Bayar berapa? Nah, dari yang begini nih. Begitu kita datang, masuk sini. Baru bos, selamat malam bos. Mau kemana bos? Mau ke mall? Oh ya. Mau belanja apa bos? Ya, ini belanja ini. Pokoknya dia suka basa-basi lah. Oke. Begitu kita keluar dari mall, dia datang ambil belanjaan kita. Kita taruh di mobil, dibuka, bagasinya dibuka. Kira-kira kasih berapa? Sampai hati kasih 2.000. Kalau saya biasa kasih 10.000, nih, atau 20.000. Nih, kalau di Medan kasih 10.000, dia diam. Kasih 20.000, terima kasih Pak. Kasih 50.000, terima kasih bos. Kasih 100.000, oh ketua, terima kasih. Jadi begitu. Jadi hari ini kita mau melihat Zakeus yang menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita.
Sukacita yang tidak biasa yang dilakukan oleh Zakeus, inilah yang dilihat sama Yesus. Dan akhirnya begini nih. Ini saya nggak mau bahas di orang yang komplain ya. Oh, Yesus numpang di rumah Zakeus, dia kan bersungut-sungut dan segala. Tapi langsung saya, karena waktu terbatas, langsung saya ke Zakeus dan berdiri gini. Zakeus dan berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Setelah ketemu Yesus, ada perubahan yang luar biasa dari Zakeus ya. Dia bilang begini, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin, dan setengahnya lagi akan kuberikan kepada orang yang pernah saya peras. Oke, kita hitung-hitungan dulu nih. Kalau kira-kira uangnya Zakeus 100 juta, 50 juta sudah diberikan kepada orang miskin, tinggal 50 juta lagi. Kira-kira cukup nggak 50 juta yang tinggal ini untuk membayar orang yang diperas sama Zakeus? Cukup uangnya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Kalau kita bandingkan tadi, gini nih, kalau kita bandingkan tadi, seorang perempuan yang perdarahan 12 tahun, dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan, katanya aku di situ. Yang kerasukan setan 18 tahun, asal bertemu Tuhan, maka anakku akan disembuhkan. Anakku. Yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda, aku lagi di situ. Aku pengen sembuh. Yang orang buta, Bartimeus yang teriak-teriak di jalan, mataku sembuh, pengen sembuh. Yang janda, dia bilang, belalah aku, belalah perkara. Tapi beda dengan Zakeus hari ini yang kita lihat. Dia tidak pernah bilang, begitu dia terima Yesus, dia bilang, apa yang ku keluarkan ya, apa yang bisa saya berikan kepada orang. Satu yang miskin akan saya bayar 4 kali lipat. Benar gak? Enggak. Setengah dari milikku akan ku kembalikan kepada orang miskin. Yang saya tipu akan saya kembalikan 4 kali lipat. Jadi apa yang tersisa buat Zakeus? Jadi maksudnya begini. Yang dilihatkan oleh Zakeus kepada kita, begitu dia ketemu Yesus, Yesus tidak buat untuk dirinya, tapi orang lain yang bisa merasakan. Yang orang miskin merasakan, ini saya kasih. Yang orang yang pernah dia tipu, dia kembalikan. Nah, maksud saya menjadi makna yang bisa kita bawa pulang hari ini. Ya, kalau hari ini kita ketemu Yesus, kita jenis yang mana kira-kira? Jenis yang mau berbagi atau jenis yang buat aku Yesus? Nanti pulang ke rumah, pasti suami atau istri atau anak tanya, siapa tadi yang khotbah? Itu Kapolda itu, gak jelas khotbahnya itu. Dia nyindir-nyindir saya terus itu. Apa itu? Jadi begini. Nah, akan ketemu Yesus hari ini Zakeus. Oh, kita pikir-pikir, oh kenapa gampang ketemunya? Tapi akhirnya yang menjadi sulit, akhirnya yang menjadi berat bagi Zakeus untuk memberikan apa yang ada kepada orang lain. Bukan Yesus bagi dia untuk saya. Belalah aku pengen sembuh, mataku pengen terbuka. Bukan itu yang dikatakan Zakeus. Tapi Zakeus bilang, begitu aku ketemu Yesus, orang miskin dapat sesuatu. Orang yang pernah saya tipu 4 kali lipat, saya bayar. Bapak Ibu, karena sudah lewat 30 menit, saya tidak perpanjang.
Karena cukup sekian lah ya. Ini menjadi renungan kita. Kalau hari ini kira-kira benar-benar ketemu Yesus, kira-kira apa yang kita lakukan? Yang bagaimana kita, yang jenis yang bagaimana? Apakah jenis Yesus buat saya sendiri? Atau Yesus orang lain yang begitu kita ketemu Yesus, orang lain merasakan, oh iya, orang lain juga pengen merasakan Yesus. Suatu saat ada namanya Nyonya Maria, suaminya pendeta. Ya, ini cerita saja, jangan diambil dalam hati. Nyonya Maria ini tetangga depannya Siti Aminah, tetangga kanannya Siti Baria, tetangga belakangnya Siti Ceria, tetangga sebelah kirinya Siti Derita. Ya. Ini Nyonya Maria terkenal baik. Kalau dia belanja kangkung, maka dia akan ikat kangkung. Satu ikat buat Siti Aminah, satu ikat buat Siti Baria, satu ikat buat Siti Ceria, satu ikat buat Siti Derita. Dia tinggal sisa-sisanya. Kalau pas musim puasa, dia akan masak kolak yang sangat banyak. Maka dia bagi itu satu mangkok buat Siti Aminah, satu mangkok buat Siti Baria, satu mangkok buat Siti Derita, satu mangkok buat Siti Ceria, satu mangkok buat Siti Derita. Dia tinggal kerak-keraknya. Saya pendekin aja cerita ini. Ceritanya matilah semua ini. Siti-siti yang lain juga mati. Nyonya Maria juga mati. Sampai di surga, yang masuk surga Nyonya Maria. Maka Siti-siti ini komplain. Dia bilang, kami komplain malaikat. Bukan karena kami komplain tidak masuk sana, tapi kami komplain. Komplain apa kata malaikat? Selama ini kami kenal Nyonya Maria orang baik, tetapi kami komplain Nyonya Maria tidak pernah cerita siapa yang bikin dia baik seperti ini. Jadi kalau ketemu Yesus dan sama seperti Zakeus hari ini, coba bagikan kemana-mana. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus ketemu hari ini. Yang lain juga pengen. Jangan egois. Tuhan Yesus memberkati.